Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Semuanya berangkat semuanya, nggih. Alhamdulillah. Bu Abdi absen dulu ya. Oke. Adiba Rizky Azalia hadir. Ahmad Haidar Lutfi, Aida Fitria, Arina Ilmana Fia, Hidayatul Husna, Lili Sofiana, Marisa Afriani, Melisa Ufaira, Muhammad Keisha Alvaro, Muhammad Latif Maulana, Muhammad Fahmi, Naila Izra Kotrun Nada, Ryan Nazmi Isan, Sofiati, Yoga Yulianto. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Semuanya berangkat semuanya, nggih. Alhamdulillah. Bu Abdi absen dulu ya. Oke. Adiba Rizky Azalia hadir. Ahmad Haidar Lutfi, Aida Fitria, Arina Ilmana Fia, Hidayatul Husna, Lili Sofiana, Marisa Afriani, Melisa Ufaira, Muhammad Keisha Alvaro, Muhammad Latif Maulana, Muhammad Fahmi, Naila Izra Kotrun Nada, Ryan Nazmi Isan, Sofiati, Yoga Yulianto. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Oke. Sebelum anak-anak memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya dimohon untuk berdiri ya. Oke. Untuk menguatkan rasa nasionalisme kita. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Sampurayaku semua. Semua jiwanya, semua badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semuanya dimana untuk duduk anak-anak? Oke. Sebelum kita memulai jalur SNMPTN sekarang namanya SN. yes. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa ya? Mas Fahmi. Silakan ke sini Mas Fahmi, ke depan. Yuk memimpin doa yuk. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fahmi. Oke. Anak-anak masih ingat yang kemarin kita belajar apa? Masih apa sih? Macam-macam gaya. Ada apa saja macam-macam gaya? Gaya otot, gaya geser, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Oke, hari ini kita akan belajar gaya gesek, ya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini ya, kita akan belajar tentang mengenal kekuatan tak terlihat. Apakah itu? Mengenal gaya gesek. Kita akan belajar memahami manfaat dan kerugian gaya gesek. Menemukan contoh gaya gesek yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan sederhana untuk melihat gaya gesek. Oke? Ya.
Gaya gesek mengenal kekuatan tak terlihat. Halo teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi salah satu kekuatan tersembunyi yang ada di sekitar kita. Selanjutnya. Tujuan belajar kita hari ini, apakah itu yang dimaksud dengan gaya gesek teman-teman? Gaya gesek adalah kita akan belajar nanti ya, mengenal apa itu gaya gesek. Yang kedua kita akan belajar contoh gaya gesek yang ada di sekitar kita, menemukan contoh gaya gesek dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat dan kerugiannya, memahami kapan gaya gesek membantu dan kapan ia menghambat kita dalam sehari-hari. Yang terakhir, kita akan melakukan percobaan sederhana untuk melihat gaya gesek, bagaimana cara gaya gesek bekerja. Sebelum kita ke gaya gesek, anak-anak ada yang tahu satu contoh gaya gesek kayak apa? Mengepel. Mencuci baju, mengepel. Berarti ini sedang apa? Berjalan, kayak gitu. Salah satu contohnya. Oke, selanjutnya. Pernahkah anak-anak merasakan ini? Ini lagi apa ini sih? Mendorong meja. Rasanya angin apa ora sih? Sulit apa ora sih? Kalau anak-anak dorongnya di lantai sama anak-anak dorongnya di atas apa namanya? Batu? Sulitan mana? Sulitan di atas batu. Pernahkah kamu mencoba mendorong meja yang berat di kelas anak-anak? Atau mungkin anak-anak kesulitan menggeser lemari di dalam rumah? Sulit enggak? Ya. Mengapa sih benda-benda itu begitu sulit digerakkan? Kenapa sih? Karena berat, karena ada gaya geseknya. Ada kekuatan apa sih yang menahannya? Nanti kita belajar tentang itu. Selanjutnya. Di sini Bu Ati ada lagu gaya gesek. Semuanya berdiri dong, tolong. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Macamnya gaya ada gaya kontrol, juga gaya gesek, ditarik dan didorong. Mengangkat kuku tarik, menendang bola dorong. Ditarik dan didorong. Sekali lagi ya. Sekali lagi semuanya. Gaya adalah interaksi benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Macamnya gaya ada gaya kontrol, juga gaya gesek, ditarik dan didorong. Mengangkat kuku tarik, menendang bola dorong. Itulah gaya ditarik dan didorong. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek adalah gaya yang menghambat atau melawan gerak suatu benda. Gaya itu muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan mencoba bergerak satu sama lain.
Semakin kasar permukaannya, maka semakin besar gaya geseknya. Berarti kasih contoh ya. Kayak gini. Ketika anak-anak berjalan gitu di jalan yang licin, sama berjalan di atas bebatuan, ya, itu rasanya gimana? Gaya geseknya lebih berat yang mana? Yang batu. Makanya kayak gitu contohnya, oke? Ada dua macam gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis. Gaya ini bekerja saat benda diam dan mencegahnya untuk mulai bergerak. Contohnya, mendorong lemari yang masih diam. Gaya gesek statis menahannya agar tidak mudah bergeser. Yang kedua, ada gaya gesek kinetis. Gaya ini bekerja saat benda sudah bergerak dan mencoba menghambat gerakannya. Contohnya, bola yang menggelinding di lantai, gaya gesek kinetis akan membuatnya pelan-pelan berhenti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan sederhana. Alat yang dibutuhkan ada mobil mainan, ya. Sudah bawa mobil mainannya? Silakan diangkat semuanya mobil mainannya. Oke, ada mobil mainan. Ada penggaris atau meteran. Ada buku tulis atau alas papan. Alas papannya sudah dibawa? Ya, oke. Nanti kita pakai permukaan berbeda. Yang pertama nanti ada lantai, ya. Nanti ada di bawah lantai. Nanti ada lantai semen. Nanti kita pakai meja, ya. Ada kerikil juga, oke? Nah, sekarang Bu Ati bagi kelompoknya ya. Satu kelompok berisi 4 orang anak, oke? Seperti yang sudah Bu Ati bilang kemarin, oke? Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Oke, kita praktek dulu ya. Sudah disiapkan semuanya, ditaruh di meja? Coba Bu Ati lihat. Video. Nanti Bu Risma ada. Oke, Bu Ati coba lihat semuanya sudah siap? Oke, sudah siap semuanya ya? Oke, yuk. Bu Ati praktekkan di sini ya. Nanti ganti anak-anak yang praktek. Habis itu anak-anak mengerjakan LKPD ya, secara berkelompok, oke? Sesuai yang sudah Bu Ati bagi tadi. Oke, jadi satu meja satu kelompok ya. Oke. Oke, coba kita lihat sini semuanya. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini yang pertama kita coba di permukaan yang kasar. Meja ini ya. Oke. Nanti kita ukur berapa jauh sih ya gaya geseknya. Oke. Yang pertama alatnya tadi ada mobil-mobilan. Oke. Ini ya. Nanti juga anak-anak praktek kayak gitu ya. Nanti ada lembar LKPD-nya, nanti ada pertanyaan ya. Oke. Yang pertama ini
kita prakteknya pakai mobil-mobilan di permukaan yang kasar, oke? Oke, 1, 2, 3. Sampai mana sih ini? Nah, terus nanti kita ukur berapa sih jaraknya, oke? Di sini jaraknya ada 56 cm. Nah, kalau pakai meja. Oke, sekarang yang kedua ya, kita praktek di lantai. Kalau di lantai kira-kira gaya geseknya lebih banyak atau lebih dikit sih? Kenapa? Karena licin. Ayo, yuk kita coba lihat sini semuanya, lihat sini. Nah, kita coba praktek di sini, oke? 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Nah, coba kita ukur. Ya, ada 60 cm. Oke. Yang ketiga kita pakai batu kerikil. Ya. Kira-kira gaya GCE lebih banyak atau lebih dikit ya? Oke. Oke, kita coba sini ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah, sangat sedikit sekali, ya. Oke. Oke, sudah. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, anak-anak. Nanti yang untuk praktek untuk batu kerikilnya, anak-anak bisa pakai di sini ya. Untuk yang lantai bisa di lantai di bawahnya sendiri-sendiri, oke? Oke, jadi hasil analisisnya, ketika lantai licin, mobil akan melaju lebih jauh. Lantai licin tadi contohnya kayak di lantai ini tadi loh yang sudah anak-anak praktek ya. Ketika lantai kasar atau kerikil, mobil akan berhenti. Nah, kesimpulannya permukaan licin gaya geseknya kecil. Kalau permukaan kasar gaya geseknya besar. Gaya gesek penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKPD ya. Oke. Nih. Secara berkelompok ya. Oke. Kerjakan secara berkelompok. Apa? Ya boleh. Oh, bawa pen boleh, bawa pensil boleh. Di bawah. Iya, silakan diambil nggak apa-apa. Oke. Alat dan bahannya sudah disiapkan tadi toh? Silakan praktik. Oke, dibaca dulu. Yang pertama. Yang A ya. Tujuan pembelajaran ini ya, mengenal pengertian gaya gesek. Yang kedua, menemukan contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari kamu? Ya, ini nanti alat dan bahan sudah Bu Ati tadi bacakan langkah percobaan. Nah, nanti anak-anak ngisi yang D sama yang E. Yang D itu ada tabel hasil percobaan. Nanti hasil percobaannya anak-anak ya.
Kalau yang pertanyaan diskusi. Nanti diisi secara bersama-sama. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Yuk, silakan mulai dikerjakan. Anak-anak praktik dulu tadi seperti yang sudah dipraktekkan. Iya, nama anggotanya ditulis dulu. Oke, silakan mulai dikerjakan. Bareng-bareng sini. Nyedek. Iki jasa diluk ora mbok lan kayak video pembelajaran niku video mung terus diluk lagi 20 menit tok. Iki sing apa? 20 menit. Aku sudah sing Ini ada di permukaannya. Nanti juga nanti dimakan hitung berapa senti itu sih? 30. Ada 30 senti ya. Oke, ditulis. Yuk bekerja sama yuk. Ini tahu. Iya, jawabnya yang teliti ya. Nggak usah cepet-cepet, yang penting teliti. Nah ini prakteknya gimana ini? Ayo bareng-bareng lah, bareng-bareng.
Apa? Dalam. Ini kerikilnya di sini. Yang kerikilnya di sini. Wah. Jauh sekali. Apa? Gimana? Ya, berarti kayaknya berapa? 0. Silakan ditulis 0. Hah? Kalau gini gimana? Kalau gini? Coba lagi. Coba lagi. Silakan dihitung itu ada berapa? Nah, ada berapa sih? Dipadekno. Sisa wes, 6. Nah, silakan ditulis. 6. Oke, coba ganti sini. Yo. Nah, LKPD-nya mana? Nah, ditulis di LKPD. Gimana? Kalau jauh berarti besar atau kecil? Kalau dia jauh, pembandingnya kecil, 6 cm. Besar atau kecil? Berarti gimana? Jadi jawabannya ada besar, sedang, sama kecil. Oke, yuk coba sini. Udah dicoba belum? Yuk coba sini. Coba sek. Nah, diukur ada berapa senti itu? Diukur ada berapa senti? Yang kelompok ini udah belum? Belum. Iya, yuk coba sini. Iya, jaraknya diukur semua. Apa? Bersama dong. Kamu kan kurang ngerti. Itu kan diskusi kelompok ya.
siji-siji mbok komentari itu suwi gitu. Bariku kan es breaking kan di video ra. Kak, tak itu kok wae. Kok oke kalau
Sudah? Keterangan gesek menurut kamu GCA-nya tadi ya, mobil-mobil itu sama permukaannya itu kecil atau besar? Ya. Coba diskusikan sama teman-teman yuk. Didiskusikan sama teman-teman. Kalau yang lantai tadi, berapa tadi kamu jarak tempuh mobilnya? 35 cm. Berarti gaya GCE kecil atau besar sih kalau gitu? Nah, silakan ditulis. Menurut teman-teman kayak gimana? Coba didiskusikan. Dia ini Mbak, sampai mana? Oh iya, ya. Sekarang yang selanjutnya yang E, silakan dikerjakan. Ini kok sama-sama dong? Oke dulu. Iya, ya. Apa perbedaan? Yang belum yang mana? Semua tinggal kasar. Oh iya. Kenapa? Yang kasar kenapa? Kalau di sini kan enak di lebih ringan kalau di Yang ini nggak usah dikerjain kayak rebus.
Sisi-sisi sak kelompok kabeh, sak kelompok to. Ayo. Yang ini mana? Yuk, apa perbedaan jarak tempuh mobil Pak? Sudah? Kasar itu contohnya tadi kayak apa? Nah, pinter ngono kok. Ayo cepet. Iki dari dijawab Der. Sebutkan contoh gaya gesek yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari. Yang menguntungkan apa contohnya? Contohnya apa? Kayak kamu misalnya berjalan, ya. Oke, nanti dibaca nomor 1 sama 2 tok ya. Yang nomor 3 nggak usah, kan? Nanti dibaca nomor 1 tok aja, oke? Ya anak-anak semuanya sudah nggih? Yang belum yang mana coba? Terus apa lagi? Boleh? Udah. Ya. Udah? Oke. Dan semuanya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita ke diskusi selanjutnya, oke, kita langsung presentasi kelompok ya. Kelompok 1 dulu, silakan maju sini. Yuk bersama-sama ke sini ke depan. Kelompok 1 dulu. Ya, sini. Yang lainnya memperhatikan ya. Oke, sini. Oke. Enggak apa-apa. Ya. Perkenalan kelompok dulu. Ya. Yang keras dikit. Diskusi kelompok kami. Anggotanya ada siapa saja yang keras? Faro,
Aku Aida Husna. Oke. Yuk, para yang baca ya. Tabel hasil percobaan. Lantai 30 cm. Keterangan gesek kecil. Papan kayu 25 cm. Keterangan gesek sedang. Kerikil 6 cm. Keterangan gesek besar. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada. Terima kasih. Oke. Selanjutnya kelompok 2 yuk, silakan maju. Oke, yang keras ya. Yang dibaca yang di tabelnya. Yuk, perkenalkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja sama kita. Tabel hasil percobaan. Permukaan lantai 51 cm. Keterangan gesek kecil. Permukaan kapal kayu. Mobil 46 cm. Keterangan gesek sedang. Permukaan kerikil 6 cm. Keterangan gesek besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagus sekali. Oke. Oke, selanjutnya kelompok 3. Iya, namanya disebutin. Yang keras? Enter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dong semuanya. Silakan duduk. Oke, sekarang ganti kelompok 4 sini. Oke, dibaca yang keras, suaranya sembanter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan Hasil percobaan. Ya, oke. Dibaca silakan. Tabel hasil percobaannya dibaca. tabel hasil percobaan lantai 24 cm, 21 cm, besar. Papan kayu 23 cm, 21 cm, Ya. 10 cm besar. Kerikil 21 cm kecil. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Oke, semuanya sudah paham. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hasil percobaan kita kali ini ya, kita menemukan hasil dan analisis ya yang sudah kita kerjakan tadi, juga ada kesimpulan. Yang pertama, hasilnya kalau kita melakukan percobaan di lantai licin berarti mobil melaju lebih jauh. Kalau kita melakukan percobaan di lantai kasar atau kerikil berarti mobilnya cepat berhenti. Oke. Jadi kesimpulannya kalau kita
di permukaan sing licin ya. Seperti apa sih permukaan licin contohnya? Lantai. Terus apa lagi? Nah, ada kayu. Berarti gaya gesek ke kecil, sluntur ngono contohnya ya. Kayak kamu nek berjalan nggih di lantai licin, nggih kepleset apa ora? Kepleset karena apa? Karena gaya gesek ke kecil. Kalau kamu berjalan di permukaan kasar, berarti kesimpulannya gaya gesek besar. Contohnya permukaan kasar kayak apa? Seperti permukaan kerikil. Oke. Jadi anak-anak, gaya gesek itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak kamu mengendarai sepeda untuk ngerem, sing direm iku jenenge gaya gesek. Gesekan antara apa sih? Antara ban sepeda dan jalan kayak gitu. Ada sepatu, gesekan antara sepatu dan lantai. Oke. Oh, hasil diskusinya ya. Buat diambil dulu ya. Oke, nih. Oke. Ini ya. Oke, terima kasih. Oke. Anak-anak masih semangat? Oke, semuanya berdiri dulu dong. Nah, kita akan melakukan ice breaking senam penguin. Oke. Semuanya berdiri. Oke. Kita lakukan ice breaking bersama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita turunkan bersama-sama yuk. 5, Oke, tepat. Oke.
punya masalah begini. Cobain pakai. Oke, selanjutnya kita akan berada di waktunya refleksi pembelajaran. Oke, apa yang anak-anak pelajari sih hari ini? Anak-anak mempelajari tentang apa sih hari ini? Gaya gesek. Contoh yang kedua, contoh yang ada di sekitar anak-anak gaya gesek ada apa saja sih? Menyapu, mengepel, berjalan, terus apa lagi? Ya, oke. Yang ketiga, tadi kita belajar gaya gesek membantu atau menghambat. Bagaimana gaya gesek bisa membantu kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana ia bisa menghambat gerak kita sehari-hari. Oke, Bu Atik sudah menyiapkan refleksi buat anak-anak ya. Oke, silakan anak-anak kerjakan. Yang C saja ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa baca basmalah dulu bersama-sama. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke. Di bawah sini ya ada nama guru pembimbingnya ya. Di bawah ini ada nama peserta didik, namanya anak-anak. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan teliti ya. Iya. Apa? Iya, berarti. Akan yang itu saja. Iya. Oke, pertanyaannya dibaca. Yang C saja. Contohnya juga kayak gesek, contohnya apa? Kayak gesek, ya? Ini dilingkari atau dijentang? Dilingkari boleh, dicentang boleh? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contohnya udah ditulis. Contohnya ditulis dong, dikasih contoh. Contohnya apa sih kayak gesek dalam kehidupan sehari-hari? Dah, tulis itu. Contohnya ditulis Mbak juga. Ya, ya. Yang nomor 1 itu. Ya. Ya. Bawa apa? Contohnya apa sih? Nah, silakan ditulis. Yang sudah kamu pelajari tadi loh.
Untuk gaya gesek apa wae? Oke, semuanya sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Ya. Oke, sudah Bu Adi ambil ya. Oke, Bu Adi ambil ya. Ya. Gitu ya. Ya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya tentang gaya gesek ya. Yang pertama ada penghambat gerak. Gaya gesek adalah kekuatan yang selalu menghambat gerak suatu benda. Contohnya kayak tadi ketika kita berjalan, kalau nggak ada gaya geseknya gimana? Oke, selanjutnya dua jenis utama, ada gaya gesek statis saat diam ya dan gaya gesek kinetis saat bergerak. Jadi penting dalam hidup gaya gesek itu ada di mana-mana anak-anak dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bahkan jika kadang itu menyulitkan kita. Oke. Gaya gesek tadi contohnya kayak apa saja? Menyapu. Berjalan, mengepel, mencuci baju, mencuci sepatu, cuci piring. Oke. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Oke, berarti sudah paham semuanya, nggih? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Mari kita berkemas-kemas dulu ya. Oke, silakan dikemasi semuanya. Kemas-kemas lagi. Oke, sudah? Sudah? Hari ini silakan Mas Fahmi tutup. Yuk, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Oke. Yuk. Syabra kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati saubil haqqi wa tawasau bis sabri rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban